dipersilakan untuk mempersiapkan kelasnya. Bersiap. Bersama kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil zidni ilma warzuqni amalan sholihan. Rabbil shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik dan amal yang solehah. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah ikatan lisanku, agar mereka paham ucapanku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Oke, dengarkan namanya satu persatu. Ibu absen hari ini. Alesa Zahra Chaniago, Bu. Atika Zahra Latifa, Bu. Cutia Sarvana, Bu. Indah Putri Jiwanta, Bu. Zaki Aryasya, Bu. Jelita Ayu Kirana, Bu. Hairun Nisa, Bu. Kaila Dewi Azara, Bu. Muhammad Arfa Adinata, Bu. Muhammad Azril, Bu. Muhammad Farhan Pratama, Bu. Muhammad Raja Al-Fatah, Bu. Muhammad Zibran, Bu. Nur Alia Batisa, Bu. Nur Anissa Lubis, Bu. Raditya Rehansa, Saya, Bu. Rere Aulia Irawan, Bu. Selsi Nabila, Bu. Tifatul Umama, Bu. Erpandi Alraka. Bu. Oke, hari ini udah hadir semua. Sekarang semuanya kita akan menyanyikan lagu Garuda
Pancasila. Semuanya bisa? Bisa. The Bluetooth device is connected successfully. Sekarang Ibu mau tanya sama kalian dulu. Tadi waktu berangkat ke sekolah, pamitan nggak dengan orang tuanya? Pamitannya kayak mana? Disalam ibu dan ayah? Dan ayahnya. Kemudian apa yang kalian dapatkan setelah kalian berpamitan kepada orang tua kalian tadi? Izin. Kemudian ibu rasa ada yang dikasih uang jajan ya? Ada. Senang dikasih uang jajan, diberi izin untuk ke sekolah, ya kan? Gimana mengucapkan izinnya itu mau berangkat ke sekolah? Gimana? Izin sekolah ya. Iya, ataupun Ma, izin saya berangkat ke sekolah hari ini. Assalamualaikum, seperti itu, ya. Kemudian siapa di sini yang tahu kalau meminta izin kepada orang tua itu merupakan hak atau kewajiban kalian sebagai anak? Kewajiban, ya kan? Kewajiban sebagai meminta izin kepada orang tua untuk berangkat ke sekolah. Oke, biar kita lebih semangat lagi belajarnya, ya. Kita tepuk PPK dulu. Ayo semuanya berdiri. Ayo coba si Jaki coba pimpin tepuk PPK-nya. Situ aja. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, tepuk tangan beneran semuanya. Sekarang silakan duduk, kembali ke tempatnya. Di situ, di papan tulis itu ada ibu tempelkan gambar. Ada ibu tempelkan gambar. Nampak semuanya? Nampak semuanya? Nampak. Ini adalah apa bacaannya? Contoh hak dan kewajiban siswa di rumah. Ya, dari gambar yang ini kita dapat melihat ini ada siapa? Ayah, kemudian nih adik. Sedang ngapain mereka ini? Sedang makan. Itu mereka makan bersama-sama merupakan contoh hak mendapatkan sehat dari orang tua. Ya, ini kemudian di gambar ini hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kemudian
Jadi tujuan kita belajar hak dan kewajiban itu adalah untuk kita memahami apa itu hak, apa itu kewajiban. Siapa yang tahu arti hak? Hak sesuatu yang Jaki. hak adalah sesuatu yang kita terima atau kita Dah? dapatkan. Iya, tepuk tangan untuk Jaki. Kemudian kalau kewajiban apa aja? Hak yang harus kita kerjakan. Segala sesuatu atau kita laksana. Benar teman-teman semuanya? Benar. Ya, tepuk tangan untuk Raja. Ini tadi adalah contoh hak dan kewajiban kalian di rumah. Ya, ada mendapatkan makanan sehat dari orang tua, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kemudian kewajibannya bergotong royong membersihkan rumah dan membersihkan halaman rumah. Pernah dilakukan di rumah? Pernah. Ya kan? Itu mencirikan keluarga yang bahagia. Ya. Kemudian sekarang ada contoh hak dan kewajiban di sekolah. Ini yang penting untuk kalian. Ya kan? Karena itu adalah kewajiban sebagai siswa. Yang pertama, haknya. Gambar apa ini? Bekerja sama. Bekerja sama itu dalam arti kata bukan nyontek-nyontekan. Ya kan, satu kelompok bekerja sama. Hak bekerja sama sesama teman kelompok kelas. Ya kan? Hak mendapatkan pelajaran dari guru. Ya kan? Kemudian di situ apa contoh gambarnya? Hak yang mendapatkan pelajaran yang dapat perhatian dari guru. Hah? Dia tunjuk tangan itu. Ngapain itu dia? Meminta izin untuk bertanya atau memberikan pendapatnya. Oke. Boleh seperti itu? Boleh. Itu merupakan hak dari siswa. Misalnya ini kayak gini kita belajar. Nanti ada yang bilang, "Bu, izin saya bertanya." Gitu ya kan? Tunjuk tangan dulu kalau mau izin. Kalau mau bertanya tunjuk tangan dulu, "Bu, izin saya mau bertanya." Oke, itu adalah hak siswa. Kemudian kewajiban bergotong royong di sekolah. Contohnya belum, piket yang sebelahnya. Bergotong royong misalnya membersihkan halaman sekolah. Bukan hanya halaman depan kelas, halaman sekolah, ke depan-depan juga. Ya. Kemudian tengok ini ada gambarnya, ada yang menyapu, ada yang menyerok sampah. Kemudian ibu gurunya juga ikut. Ya kan? Ibu gurunya juga ikut mengutip sampah, dia megang serokan. Itu adalah hak dan kewajiban kita sesama warga sekolah. Ya. Kemudian kewajiban mengerjakan tugas piket di kelas. Nah, ini yang penting. Ya, setiap hari kan sudah kita buat jadwal untuk piketnya. Hari Senin ada si Kaila, ada si Alia, ada si Farhan, ada si Raja, ya kan? Jadi udah ada grup-grupnya ataupun kelompok-kelompoknya yang mengerjakan tugas piket ke apa saja yang dilakukan mereka ini gambarnya. Ayo. Mengepel, menyapu, lagi mana? Ini mengelap rak-rakan. Kemudian mengelap kaca, mengelap meja. Ya.
sekolah selain itu? Apa pendapat kalian tentang gambar itu? Jaki? Hah? Nggak ada? Raja? Apa? Ayo, pendapatnya apa tentang gambar itu? Yang gambar sana apa? Pendapatnya? Gimana sih kelihatannya itu keluarganya di sana itu? Baik. Baik, kemudian? Membersihkan halaman rumah dan membersihkan dalam rumah. Iya, itu pendapatnya. Kalau membersihkan halaman rumah, membersihkan bergotong royong gitu kayak mana itu? Apakah baik ataukah buruk dilakukan? Baik dilakukan. Baik dilakukan. Ya, baik seperti itu dilakukan. Cut, The Bluetooth device is ready to pair. kira-kira gimana tuh Cut? Pendapatmu tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah? Apakah itu harus dipatuhi atau gimana? Harus dipatuhi. Apa yang harus dipatuhi? Hak atau kewajiban? Kewajiban. Kuat suaranya. Yang harus dipatuhi adalah kewajiban sebagai siswa. Kemudian siapa lagi yang mau memberikan pendapat? Kaila? Hah? Jadi hak dan kewajiban itu perlu kita lakukan. Harus sinkron. Harus sinkron gimana Bu maksudnya Bu? Iya, ada hak, ada juga kewajiban. Kalian juga di rumah melakukan hak kalian, di rumah juga. Coba Ibu mau tanya, ini tadi kan haknya dapat makanan, haknya dapat kasih sayang dari orang tua. Apalagi yang wajib kalian mendapatkan di rumah? Duit jajan. Duit jajan, cepet kali kalau duit jajan. Ya kan? Apa? HP. Main HP boleh, tapi ada waktunya. Ada waktunya. Mendapatkan pelajaran dari orang tua. Mendapatkan Pelajaran dari orang tua. iya kasih sayang berupa dikasih ilmu pengetahuan, ya kan? Nasihat, ya kan? Nasihat itu penting, apalagi dari orang tua. Orang tua itu menasihati pasti yang baik, nggak mungkin yang buruk. Kemudian kalau di sekolah hak dan kewajibannya di situ ada bekerja sama, kemudian ada mengeluarkan apa lagi? Mendapatkan pelajaran. Iya, mendapatkan dari siapa? Dari guru. Lagi dapat apa lagi? Mendapatkan sarana belajar. Iya, pintar, mendapatkan sarana belajar. Kemudian apa lagi? Kalau udah siap belajar, Ibu kasih apa? Bukan. Istirahat boleh, keluar main. Bukunya dikasih apa? Iya, dikasih nilai. Itu adalah hak daripada siswa. Kalau kewajibannya apa? Laksanakan piket kelas. Itu piket kelas lagi. Gotong royong lagi, banyak lagi Pak. Kalau Ibu kasih pelajaran kalian harus apain? Mengerjakan tugas yang dikasih guru. Iya, mengerjakan tugas PR atau pekerjaan rumah. Itu merupakan kewajiban. Ya. Jadi udah paham arti hak dan kewajiban? Udah. Sekarang kita akan membentuk kelompok belajar. Ya. Di sana ada kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Udah tahu kelompoknya? Udah tahu? Udah? Sekarang kita akan melihat video yang
akan kita tonton. The Bluetooth device is connected successfully. Jadi pembelajaran kita kali ini kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN di bab 2 di bagian hak dan kewajiban. Nah, ini untuk kelas 4 ya anak-anak, kurikulum merdeka. Nah, apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Anak-anak semua, apakah kalian tahu apa itu hak dan kewajiban? Nah, apa sih Kak arti dari hak dan apa arti dari kewajiban? Mengapa kita harus melakukan itu Kak? Yuk kita bahas bersama. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan hak? Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang hak. Hak ini adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Nah, ketika kita akan menerima hak, kita juga wajib melakukan kewajiban anak-anak. Jadi hak ini diterima jika kita telah melakukan kewajiban kita anak-anak. Sedangkan kewajiban sendiri adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak anak-anak. Jadi kita harus melakukan kewajiban dulu, baru kita akan mendapatkan hak kita. Nah Kak, hak dan kewajiban itu kita lakukan di mana saja? Nah, hak dan kewajiban itu ada di rumah, di sekolah, dan hak dan kewajiban kalian di masyarakat anak-anak. Nah anak-anak, sekarang kita akan sama-sama belajar terlebih dahulu tentang hak. Yang pertama yang akan kita bahas bersama-sama yaitu hak kita di rumah. Apa saja sih Kak hak kita di rumah? Yuk kita sama-sama bahas bersama. Yuk kita baca dulu ceritanya. Budi, Nanda, dan Reva berkumpul di taman belakang rumah Nanda. Mereka sedang belajar bersama untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Nah, PR-nya adalah mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau yang sering kita sebut yaitu PPKN. Nah, setelah belajar bersama, mereka saling bercerita tentang kasih sayang yang didapatkan dari orang tua mereka, anak-anak. Orang tua mereka sangat sayang kepada mereka. Mereka selalu memperhatikan hak-hak anaknya. Oleh karena itu, Budi, Nanda, dan Revan sangat menghormati dan menyayangi kedua orang tuanya, anak-anak. Nah anak-anak, tahukah kalian setiap anak mempunyai hak anak-anak, termasuk kalian juga. Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Jadi kalian mulai dari dalam kandungan itu juga memiliki hak anak-anak. Apa saja hak kita di rumah anak-anak? Nah, hak anak di rumah yang pertama yaitu hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tuanya anak-anak. Jadi kalian di rumah mendapatkan hak yaitu harus mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Nah, hak yang kedua yaitu hak mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Jadi orang tua kalian mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak kalian. Hak kalian apa? Hak kalian mendapatkan tempat tinggal atau mendapatkan rumah dan tentunya mendapatkan pakaian anak-anak. Selanjutnya, hak anak di rumah yaitu hak mendapatkan makanan dan uang jajan anak-anak. Dan
ada hak mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Jadi anak-anak sekolah ini merupakan hak kalian di rumah. Selain itu, ada hak lain yaitu hak untuk bermain. Jadi, ketika kalian sudah selesai belajar, kalian juga memiliki hak untuk bermain, anak-anak. Selanjutnya ada hak untuk didengar pendapatnya. Nah, misalnya ketika liburan, kalian ingin mengusulkan ingin liburan kemana? Misalnya pergi ke liburan ke rumah nenek atau pergi ke kebun binatang. Nah, itu hak kalian, anak-anak. Hak kalian untuk mengusulkan sesuatu dan orang tua kalian wajib mendengarkan. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa contoh hak kalian di rumah. Sekarang kita akan sama-sama belajar membahas dan mempelajari hak anak-anak di sekolah. Apa saja sih hak-hak kalian di sekolah? Yuk kita baca ceritanya dulu. Halaman sekolah Budi, Nanda, dan Reva sangat luas. Saat istirahat, mereka bermain dengan teman-teman yang lain di halaman sekolah dan dengan senang dan nyaman. Selain mempunyai hak di rumah, Budi, Nanda, dan Reva juga mempunyai hak di sekolah, anak-anak. Nah, hak anak-anak di sekolah yaitu yang pertama, hak mendapatkan pelajaran. Nah, kalau tadi hak kalian di rumah itu hak memperoleh pendidikan, kalau di sekolah itu adalah hak kalian mendapatkan pelajaran dari guru kalian, anak-anak. Nah, hak yang kedua yaitu hak bertanya kepada guru. Jadi anak-anak kalau masih bingung terhadap suatu pelajaran atau belum mengerti, kalian boleh tanya, anak-anak. Nah, itu hak kalian, hak untuk bertanya kepada guru. Dan tentunya guru kalian juga tidak boleh marah, karena itu merupakan hak seorang murid atau hak seorang siswa di sekolah. Selanjutnya, hak anak-anak di sekolah atau hak kalian di sekolah yaitu hak mendapatkan suasana belajar tenang dan aman. Nah, maksudnya gimana, Kak? Jadi kalau kalian belajar di sekolah itu harus dengan suasana yang tenang dan aman. Jadi kalau suasana belajar kalian tenang dan aman, tentunya kalian belajarnya juga lebih semangat lagi, anak-anak, dan tentunya lebih tenang dan lebih materi yang disampaikan guru-guru kalian akan cepat masuk kalian. Dan tentunya jika kalian menginginkan kelas yang nyaman, kalian juga mempunyai kewajiban. Kewajibannya yaitu membersihkan kelas, yaitu dengan cara piket kelas. Tak hanya mendapatkan hak mendapat suasana belajar tenang dan aman, kalian juga berhak atau hak kalian di sekolah yaitu hak menjadi anggota di perpustakaan. Jadi kalian sebagai siswa, sebagai murid di sekolah, kalian mempunyai hak untuk meminjam buku di perpustakaan, anak-anak. Jadi tidak usah takut kalau kalian ke perpustakaan, karena itu hak kalian. Nah, selanjutnya hak kalian di sekolah adalah hak mendapatkan nilai. Jadi ketika kalian sudah melakukan kewajiban kalian, misalnya membuat PR atau mengerjakan ulangan, nah hak kalian adalah mendapatkan nilai. Selain itu, hak kalian juga adalah hak meminjam buku di perpustakaan. Seperti yang sudah tadi kakak jelaskan, kalian jangan pernah takut untuk meminjam buku di perpustakaan ya anak-anak, karena itu hak kalian. Tentunya jika kalian rajin membaca buku itu adalah jendela dunia. Jadi kalian akan mendapatkan banyak informasi dengan cara membaca. Selanjutnya, hak kalian di sekolah yaitu hak bermain saat jam istirahat, anak-anak. Jadi kalau tadi di rumah itu adalah hak kalian bermain setelah belajar, di sekolah juga. Jadi kalau jam istirahat itu adalah hak kalian, anak-anak. Bisa kalian gunakan untuk makan siang atau untuk bermain atau bertanya kepada guru atau teman kalian membahas pelajaran tadi. Nah, hak yang selanjutnya yaitu adalah hak mendapatkan sarana belajar. Nah, sarana belajar seperti apa, Kak? Hak itu adalah seperti buku, meja, dan kursi yang baik dan layak. Tentunya jika kalian mendapatkan sarana belajar yang baik, kalian juga akan tambah semangat lagi belajarnya dan tentunya tambah nyaman belajar, anak-anak. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa hak-hak kalian di sekolah. Nah, anak-anak, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran kita kali ini.
Tadi kita sudah sama-sama membahas di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN di bab 2 hak dan kewajiban. Nah, kita juga sudah tadi membahas hak kalian di rumah dan hak kalian di sekolah. Nah, anak-anak, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Tentunya dengan anak-anak menonton video ini, anak-anak lebih memahami lagi di materi ini ya anak-anak. Dan jika kalian masih belum memahami materi ini, kalian bisa putar ulang kembali video ini. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu, dan sampai jumpa di video selanjutnya anak-anak. Terima kasih sudah sama-sama menonton. Bye-bye. Bye. Oke. Ya. Halo anak-anak. Oke, ayo. Gimana tadi? Senang lihat videonya? Senang, ya kan? Di situ tadi videonya apa judulnya tadi tentang apa? Hak dan kewajiban. Ya. Coba Ibu mau tanya kelompok 4. Siapa aja tokoh yang ada di video tadi? Guru, kuat lagi? Murid lagi? Bapak guru. Kelompok 1, siapa aja tokoh yang ada di situ tadi? Yang dalam video? Iya, itu yang di sekolah. Kalau yang di rumah siapa aja? Ayah, ibu, adik, kakak, dan abang. Oke, kalau kalian tadi setelah melihat video itu apa saja? Siapa saja tokoh yang ada dalam video tersebut? Ayo, siapa? Chelsea? Kayla siapa? Yang ada di video tadi? Ayo. Guru, lagi. Sama murid. Namanya tadi siapa? Yang nama ada yang di video tadi siapa aja namanya? Siti, Budi, lagi. Nanda, lagi. Hah? Revan, ya. Budi, Nanda, Revan, ya kan? Apa permasalahan yang ada di video tersebut? Hah? Ayo, apa permasalahannya? Gak ada masalah, Bu. Videonya itu kan mempelajari tentang hak dan kewajiban kita di rumah dan juga di sekolah, ya kan? Udah, untuk lebih jelasnya, coba kalian buka buku PKN-nya, keluarkan buku PKN-nya. Halaman 33. Iya, halaman 31. Dimulai dari halaman 31. Itu tentang hak dan kewajiban. Kalau dalam video tadi, sikap dan perilaku apa yang bisa kita contoh? Ayo, sikapnya gimana? Sikapnya gimana dari video tersebut? Sikap kita gimana? Harusnya kalau mencontoh dari video itu, sikapnya harus bertanggung jawab. Kemudian mengerjakan piket itu harus rajin. Kalau di rumah, kalau dinasihatin orang tua, kalau dilarang, kalau disuruh diapain? harus ditaati. Harus ditaati. Itu adalah perilaku yang harus dipatuhi oleh kita semua. Kemudian di sekolah siapa yang jadi orang tuanya? Siapa yang guru? Guru itu harus kalau guru menasihati kalian gimana? Membantah atau mematuhi? Mematuhi. Ya kan? Misalnya kelompok 4. Ibu bilang gini, kelompok 4 kerjakan tugasnya halaman 35. Bagaimana sikap kalian?
untuk mengerjakan tugas matematika tadi. Bisa? Bisa. Ya, Gibran. Kemudian kelompok 3. Ya, kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 2, Ibu bilang untuk besok itu tiketnya diserahkan kepada kelompok 2 karena kelompok 3 besok berhalangan hadir atau ada kegiatan lain. Bisa mengerjakannya? Bisa. Kemudian kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Kelompok 3 misalnya Ibu bilang hari ini kelompok 3 bergotong royong membersihkan halaman sekolah. Bisa? Bisa. Jadi itu merupakan contoh kewajiban kalian di sekolah, ya. Oke, ada yang ingin memberikan pendapatnya tentang hak dan kewajiban? Arta, silakan tunjuk tangan. Berdiri. Apa itu arti hak? Hak. Ya, mungkin tadi si Arta kurang fokus ya kan? Ya kan? Duduk. Bisa kelompok lain menjawab apa itu arti hak? Silakan berdiri jadi. Ayo. Hak adalah sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan. Iya, benar. Benar. Atau ada yang lain yang ingin memberikan pendapat? Ada? Udah pas? Pas. Berarti kesimpulannya hak adalah segala sesuatu Yang kita terima atau kita dapatkan. Oke, benar. Sekarang setiap kelompoknya Ibu akan memberikan tugas kelompok. Tugas kelompok. Di sini ada ini tugasnya. Satu kelompok ada 2 lembar tugas. Nanti dibuka ya. Untuk yang pertama itu kalian disuruh tentukan ini merupakan hak atau kewajiban. Yaitu kemudian hak atau kewajiban di rumah atau di sekolah. Ya, bisa kan? Bisa. Kerjasama ya, kerja kelompok ya. Oke, tulis dulu namanya di tempat yang sudah disediakan. Ayo, silakan nanti kita akan persentase ke depan kelas per kelompok masing-masing. Ayo. Yuk. Pakai pulpen boleh. Yuk. Apa? Hah? Ayo dikerjakan semuanya. Iya. Yuk kerjakan semuanya. Kerja kelompok. Ayo keluarkan pendapatnya masing-masing. Menurut saya seperti ini loh. Gitu kawan-kawannya. Ayo.
The Bluetooth device is ready to pair. Udah? Tulis. Kenapa? Udah ulang di sini tuh buat namanya. Nih nama, sini buat namanya. Semua di sini. Udah ini gak apa-apa. Iya semuanya. Ayo, buat namanya. Buat namanya. Udah? Siap kelompok ini? Terus, isi jawabannya. Bisa? Ini kelompok 3 ya? Oh, kelompok 4. Bisa? Nah, oke, terus. Ayo kelompok lain, kelompok 4 sudah mulai ada isiannya. Kelompok 4 udah mulai ada isiannya. Kelompok 3 udah? Udah, oke. Ayo. Ya, udah ada yang selesai.
tangan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan. Semuanya, ini. Kelompok 1. Ini. Ini. Oke, untuk kelompok lain silahkan simak, dengarkan, kemudian nanti kalau kira-kira belum paham bisa minta penjelasan dari kelompok 1. Oke, perkenalkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 4. Saya Zaki Adesyah dan teman-teman saya di kelompok ini. Saya perkenalkan Gibran, Delta, Hilda, dan Zahra Ya. Akan akan mempresentasikan mempresentasikan hasil kerja. hasil kerja kelompok kami. Hmm. Pada gambar pertama, mendapatkan pelajaran dari orang tua di rumah itu termasuk hak kita di rumah. Kemudian gambar yang kedua. Gambar yang kedua, meminta izin kepada orang tua saat pergi ke sekolah. Itu termasuk kewajiban kita di rumah saat ini pergi ke sekolah. Oke, selanjutnya gambar kedua. Selanjutnya gambar kedua. Gambar pertama, meminta izin saat memberikan pendapat kepada guru. Itu termasuk hak di sekolah. Gambar kedua, membersihkan kelas dengan menghapus papan tulis, Kemudian menghapus coret dari papan tulis, membuang sampah. Itu termasuk kewajiban kita di sekolah sebagai siswa. itulah persentase. Itulah persentase dan kami. Tandanya. Kelompok lain ada yang ingin bertanya? Apakah kelompok lain ada yang mau bertanya? Oke, ada yang bertanya kelompok lain tentang ada kewajiban? Ayo tunjuk tangan. Apakah itu kewajiban? Nah, apa itu kewajiban? Kewajiban itu adalah sesuatu yang kita kerjakan atau kita lakukan sebagai anak di rumah atau di sekolah. Oke, tepuk tangan, jawabannya bagus. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi nggak ada? Kalau nggak ada kita beri aplaus untuk kelompok 1 untuk hasil kerja kelompoknya ini. Bagus ya, tutup dulu. Terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan Saya ucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian silakan duduk. Kemudian kelompok 2 silakan maju. Sini aja. Pak suaranya saya sini. Oke. Ya, kami sini. Kuat suaranya. Kasihkan hasil kerja kelompok kami. Kuat suaranya. Itu tentang ini sanksi. Siapa aja kelompoknya? Ini namanya siapa? Kuat suaranya. Iya. Itu gambar yang pertama. Kuat. Kuat.
Ya, kenapa kita harus melaksanakan kewajiban kita di rumah? Merupakan itu pekerjaan yang harus. Iya, karena itu adalah pekerjaan yang harus kita laksanakan. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Nggak ada? Ayo tutup. Ya, demikian. Sampai jumpa ini. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Terima semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke tempat duduk. Oke, kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua dari kelompok 3 ini memperkenalkan diri. Dan nama saya kelas 4. Nama anggota Arfa Adinata, Tifatul Ulama, dan Fadi Al-Raka, Riri Aulia Irawan, Atika Dara, Latifah. Pada satu saya ingin kami anak yang digambar di atas mendapatkan pelajaran dari orang tua dan itu adalah hak untuk anak di rumah. Yang kedua, kami kewajiban memberi saran kepada orang tua dan mendapatkan izin itu adalah kewajiban kita di rumah. Buat suaranya. Lanjut pada gambar kedua, saya ingin mendapatkan hak memberi pendapat kepada guru dan itu adalah hak sebagai murid di kelas. Lanjut kepada gambar kedua, kewajiban kita di sekolah adalah mengerjakan tiket kelas, ada yang mengutip sampah dan menghapus papan tulis, itu adalah kewajiban kita sebagai murid di kelas. Oke. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ya? Ada yang bertanya? Cip, bertanya? Tidak? Pas? Berarti bagus ya penjelasan dari kelompok 3 ya? Ya kan? Oke, tutup kalau nggak ada yang bertanya. Yang mau bertanya? Demikian? Demikian, ini adalah hasil Kerja kelompok kami. kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari ke depan. Ayo, kelompok 4. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuat suaranya. Selesaikan hasil kerjaan itu. Gambar pertama. Ya. Alia, Radit. Kami hendak. Lanjut. Oke, ada yang bertanya? Ayo, tanya. Misalnya ada sampah di luar kelas, kita mengambilnya, itu adalah kewajiban atau hak? Iya. Ya, ada teman yang bertanya, apabila ada sampah yang di luar, itu merupakan kewajiban atau hak kita untuk memungutnya, katanya. Jawabannya kewajiban. Ya, ada lagi? Oke. Kewajiban kita di rumah apa saja sih? Apa saja contoh kewajiban lain di rumah? Ayo, ngapain? Di rumah
tuan rumah. Oke ya. Udah. Yuk, tutup. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Demikian hasil dari pelajaran kita hari ini. Ya. Itu biar kita lebih semangat, ya kan? Kan sudah dipahami berarti ya tentang apa itu hak, apa itu kewajiban, apa saja yang harus kita kerjakan, apa saja yang harus kita terima. Semuanya sudah paham anak-ibu? Wah, kurang semangat suaranya. Semuanya sudah paham anak-ibu? Karena kayaknya kurang semangat, ayo kita ice breaking dulu yuk. Berdiri, berdiri, berdiri. Ayo. Semuanya, ayo. Tangan ke atas. Mencapai bintang. Suaranya. Tangan ke samping. Burung yang terbang. Tangan ke depan. Ikan berenang. Duduk rapi. Siap berdoa. Tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Terus ular melingkar di pagar bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, ku dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera TV. Tiga jari kanan, ku tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, ku empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, ku lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa amin. Oke, tepuk tangan semuanya. Jadi untuk hari ini apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Hak dan kewajiban kita di rumah dan sekolah. Iya, materi pelajaran tentang hak dan kewajiban kita di sekolah maupun di rumah. Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang dan semangat. Nah, ayo tepuk semangat. Semangat. Ya, kemudian Ibu ada tugas evaluasi untuk masing-masing. Ya, ini dikerjakan masing-masing. Buat nama dan kelasnya. Ini kumpul. Iya, kerjakan. Nama, kelas, dan jawabannya. Yuk, kerjakan. Oke, kerjakan tugasnya masing-masing.
Yuk, kerjakan. Siap? Selesai? Oke, kita lagi. Oke, kumpulkan semuanya. Ayo. Nah, kumpulkan. Ketua kelasnya aja. Ketua kelasnya mewakili. Satu ambil semua kawannya. Abang. Ketua kelasnya aja. Satu kelompok jadikan satu. Oke. Nah. Kumpul. Jadikan satu, jadikan satu. Nah. Oke. Ya? Oke. Ya, fokus semuanya. Ya. Oke, yuk. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu mau minta kepada 2 orang murid yang Ibu suruh maju ke depan sini, Arpa dan Zaki. Gimana menurut kalian hari ini pelajaran kita? Yuk, Zaki gimana hari ini pelajarannya? Senang. Kenapa senang? Semangat, dan itu mempelajari hak dan kewajiban, kita jadi mengetahui apa saja hak dan kewajiban kita di rumah dan sekolah. oke apa? Senang dengan bagus. Dengan ini saya jadi tahu apa itu hak dan kewajiban. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup pelajaran pada hari ini, baiknya